Mereka ingin menghapus sejarah. Prihandoyo Kuswanto. Narasi mulai bergulir dan derasnya keinginan rakyat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Artinya demokrasi liberal saatnya diakhiri, sebab kerusakan negara bangsa sudah semakin di titik nadir. Rupanya kaum liberal juga ingin pemilu tetap berlangsung, padahal jika tetap ingin pilpres, pilkada, pemilu tetap berlangsung, sama artinya memperkokoh sistem oligarki. Bahkan menyebar narasi ancaman jika pemilu diundur, ada gerakan untuk menyelamatkan demokrasi liberal. Padahal perubahan yang diinginkan adalah mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara, kembali pada jati diri bangsa. Tapi para pengamat dan kaum liberal menarasikan seakan mau menghabisi demokrasi liberal. Mereka tidak melihat musyawarah mufakat sebagai demokrasi. Sesungguhnya, musyawarah perwakilan itu lebih bermartabat daripada demokrasi banyak-banyakan suara dengan menghalalkan segala cara. Perdebatan terus berlangsung dan kasak kusuk partai politik mulai menghidupkan mesin partai untuk berebut kenikmatan kue kekuasaan pada 2024. Koalisi dibentuk sebagai strategi mengatur kekuatan dan melontarkan hal-hal yang tidak masuk akal, dan isu politik identitas, bagian dari Islamfobia, dihembuskan ketua partai politik. Mereka ingin menghapus sejarah bahwa Indonesia dibentuk oleh berbagai macam identitas, suku, ras, agama, golongan, dan adat istiadat. Dari sanalah lahir Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diganti Undang-Undang Dasar 2002, bangsa Indonesia sudah tercerabut dari akarnya. Aliran pemikiran tentang Indonesia diganti tanpa makna, sistem pun menjadi buruk. Presidensial threshold 20% adalah instrumen membatasi munculnya calon pemimpin terbaik. Bangsa ini dipaksa harus dipimpin mereka yang bisa melayani kepentingan oligarki. Jadi sebetulnya apa demokrasi kita? Apa masih dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan sesuai keinginan rakyat? Bukankah sudah diganti dengan demokrasi dari oligarki, oleh ketua partai politik dan untuk oligarki? Sistem musyawarah perwakilan diganti dengan demokrasi post-truth. Era ini dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini termasuk buzzer. Pada akhirnya harus diterima kenyataan semakin tipis pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan. Masyarakat cenderung mencari pembenar daripada kebenaran. Celah itu dimanfaatkan para buzzer membangun opini bagi tujuan politisi yang mengupahnya. Cara menanggulangi post-truth dapat dilakukan melalui literasi digital ke masyarakat luas. The Founding Father adalah manusia terpilih yang berpikiran melampaui zamannya. Mereka tidak memilih sistem individu, tidak pula liberal kapitalis, tetapi menciptakan sendiri sistem MPR dengan permusyawaratan perwakilan. Itu adalah demokrasi konsensus. Filsuf Jerman Johann Habermas dan Aaron Liebshardt mengupas tentang konsensus di negara yang menghadirkan banyak partai. Konsensus merupakan jalan keluar, bahkan model demokrasi deliberatif Habermas hampir identik dengan demokrasi Pancasila. Sebuah konsep demokrasi yang dilandasi mekanisme musyawarah tidak didasarkan pada voting mayoritas, tetapi mengarah pada ketaatan bersama. Konsep demokrasi konsensus mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis. Dengan model ini, keterlibatan partisipasi masyarakat melalui perwakilannya bisa terwujud. Maka konsep negara semua untuk semua dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud. Ironisnya kita buang sistem tersebut, diganti demokrasi banyak-banyakan suara yang terbukti lebih buruk dari demokrasi konsensus. Demokrasi terpimpin menurut istilah Undang-Undang Dasar 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, beda dengan sentralisme dan sangat berbeda dengan demokrasi liberal di pilkada dan pilpres.
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Demokrasi semu sekarang ini justru jadi juru pawang menangkal masuknya sumber daya manusia terbaik bangsa ke dalam tatanan politik, bukan untuk menjaring dan merekrut orang-orang terbaik bangsa masuk ke dalam tatanan politik. Hanya pemimpin yang dikehendaki oligarki yang boleh ikut. Demokrasi hanyalah kuda tunggangan, suara rakyat dibeli dengan sembako atau uang recehan, untuk kemudian rakyat menderita 5 tahun ke depan. Apakah kebodohan ini akan terus kita lanjutkan?